Episode 10 dimulai setelah keluar apartemen. Jisung melihat sebuah poster dan para penghuni lain yang kecewa dengan Jisung. Jaegil, Gyeongnam, Gemuk, dan Kang Hari tidak rela kalau Jisung harus ditangkap karena menanggung semua ini. Ternyata poster ini adalah buatan dari Pak Kim yang menunjukkan kalau Jisung sudah membuat rangkaian rencana untuk mengambil uang DP/CP di apartemen ini. Kembali dengan kelompok Jisung, Jaegil meminta kalau Kang Hari menyerahkan buku kas yang diminta oleh Jisung. Namun Kang Hari menjelaskan kalau penangkapan Jisung tidak menggunakan surat resmi. Dia akan dibebaskan kurang lebih selama 48 jam. Dan untuk buku kas, Kang Hari tidak yakin berhasil karena di dalam buku kas ini hanya tertulis nama Pak Manajer dan Pak Seo, bukanlah nama dari Chungwon. Di sini Kang Hari yakin kalau ini adalah rencana Chungwon agar bisa mendapatkan buku kas dan menyerang balik mereka. Lalu Kang Hari meminta agar mereka semua harus tetap bersama menjadi keluarga utuh, karena itu adalah pesan dari Jisung kepada mereka. Di sisi lain, antek-antek Pak Seo membawa para penghuni untuk melakukan sesuatu agar keadaan bisa kembali normal. Mereka akan mematikan semua fasilitas yang ada di rumah Jisung. Tapi kelompok Chayongjo berpikir berbeda. Mereka masih tidak yakin kalau keluarga Jisung telah menipunya. Lalu Bujang datang dengan mengatakan kalau Jisung dan keluarganya sudah berhasil mengambil uang sebanyak itu. Buat apa mereka harus bersusah payah bekerja di apartemen ini? Karena mereka bisa saja kabur atau merubah identitas. Di rumah, Bujang meyakinkan kembali dengan apa yang dia lihat di poster tersebut. Dan ternyata semua ucapan Pak Manajer ini sudah diatur oleh Chungwon. Dia harus melakukan semua perintah Chungwon, jika tidak nasibnya akan sama seperti Pak Seo dan keluarganya yang mendadak hilang tiba-tiba. Karena tidak ingin melakukan semuanya, Pak Manajer ini berniat untuk pergi dari sini, akan tetapi Bujang mencegahnya. Tapi Pak Manajer ini berhasil kabur, namun setelah dirinya masuk ke dalam taksi, ternyata itu adalah Jaegil, Gyeongnam, dan Gemuk yang sudah merencanakan semua ini. Kemudian di kantor polisi, Jisung didatangi oleh Chungwon yang tiba-tiba langsung menekan mentalnya, tapi semua itu tidak membuat Jisung menjadi lemah. Chungwon menjelaskan kalau bukan di apartemennya saja yang korupsi, di mana-mana pun banyak yang melakukan korupsi. Obrolan mereka berdua dilihat dan didengar oleh kelompok Pak Kwok. Dia benar-benar sangat membenci Chungwon karena hukum dan yang lainnya bisa ia kendalikan. Tapi Pak Kwok tidak ingin menjadi kacung Chungwon selamanya. Dia menyuruh Pason untuk menyelidiki konstruksi Taisan milik Chungwon. Setelah itu, Pak Kim memberitahukan kalau sampai saat ini Pak Manajer masih belum naik pesawat. Dia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Selanjutnya, si Kadal, Kang Hari, Jaegil, dan Gyeongnam mendapatkan perilaku yang tidak baik dari para penghuni apartemen. Sampai Gyeongbuk menyadari kalau orang-orang yang di sekitarnya menjauh dari dirinya. Di sini Kang Hari menjelaskan kalau semua akan baik-baik saja jika mereka terus bersama-sama sebagai keluarga. Di rumah, Hajong terus memikirkan nasib mereka. Kang Hari harus memberikan buku kas itu kepada Jisung agar masalah bisa diselesaikan, walaupun Hajong tahu dia akan mendapatkan hukuman dari masalah ini. Lalu Kang Hari pun setuju akan memberikan buku itu kepada Jisung. Akhirnya 48 jam berlalu, Jisung kini sudah terbebas dari penjara dan dijemput oleh Gyeongnam. Sementara itu, antek-antek Pak Seo sudah mengumpulkan para penghuni bertujuan untuk menurunkan Jisung dari jabatannya. Setelah mereka melihat keberadaan Jisung, para penghuni langsung sangat marah dan melempari telur dan garam agar Jisung dan keluarganya bisa pergi dari apartemen ini. Lalu Kang Hari datang tepat pada waktunya. Di sini Jisung masih bersikap dingin, tidak ingin membalas, tapi dia berkata kalau dia akan menangkap orang yang telah mengambil uang sebanyak 17,8 miliar dengan caranya sendiri. Selanjutnya Pak Manajer sudah berada di rumah Jisung. Di sana dia terus diinterogasi oleh Bujang, tapi Pak Manajer sudah mengaku kalau dia salah. Dia meminta ampun kepada Jisung. Lalu Jisung memanggil Bujang untuk memberitahukan kalau sebenarnya dia memang berniat untuk mengambil dana DP/CP. Tapi ternyata dana itu sudah habis diambil oleh seseorang. Awalnya dia mengira Pak Seo dan manajer, tapi Jisung yakin kalau ini adalah perbuatan dari Lee Chungwon. Hal itu jelas membuat Bujang terkejut, tapi dirinya meminta bantuan Jisung agar bisa membantu menyelesaikan masalah ini demi kembalinya uang dana DP/CP milik apartemen ini. Si Kadal dan Gyeongbuk saat ini sedang membersihkan coretan yang dibuat oleh para penghuni. Namun Jisung tidak menghiraukan semua perkataan yang ada di sana.
Singkat waktu, makan siang pun dimulai. Menu makanan kali ini serba warna putih. Hal itu menandakan kalau Jisung harus bersih dari segala hal dan bisa berjuang kembali bersama dengan mereka. Kemudian Kang Hari memberikan buku kas tersebut yang ternyata berada di dalam kamar tidur Gyeongbok. Hal ini jelas membuat Jisung bingung kenapa Kang Hari memberikan buku kas tersebut. Di sini Kang Hari menitip pesan agar Jisung bisa menyelesaikan ini semua agar kakaknya selamat walaupun dia harus masuk ke dalam penjara. Malam itu juga Jisung mempelajari semua isi di buku kas tersebut, dan di sisi lain Pak Manajer ini masih diikat tapi Jegil dan gemuk masih mau memberikan makan. Lalu Jisung datang dengan mengatakan kalau di buku kas ini semua transaksi selalu lewat Pak Seo dan Pak Manajer. Tapi sekarang Pak Seo sudah tidak ada, maka dari itu penyidik akan mencari Pak Manajer karena sudah menggelapkan uang sebanyak 17,8 miliar. Hal itu jelas membuat Pak Manajer takut karena nama Chungwon bersih dari semua tuduhan, lantas Pak Manajer akan membantu Jisung dengan rencananya. Kemudian kelompok klub 1 berkumpul, mereka semua menyuruh Chungwon untuk mundur dan memanggil seseorang untuk membantu menyelesaikan proyek baru Kota Oman. Karena kejadian ini membuat mereka takut kalau proyek besar ini gagal. Dari dulu mereka sudah menganggap Chungwon adalah ban cadangan. Jika bocor, maka akan diganti oleh orang lain. Selanjutnya di rumah sakit, keadaan Pak Kyoman semakin memburuk. Dia tidak ingin kalau mereka memberikan informasi ini kepada keluarganya. Secara tiba-tiba Jisung datang ke rumah Pason dengan mengatakan kalau dirinya akan berbicara hal penting kepadanya. Jisung memberikan sebuah dokumen kepada Pason agar bisa ia lihat kalau konstruksi Taishan sudah melanggar banyak aturan. Sampai parahnya sudah membunuh seseorang. Jika hal ini diangkat media, maka klub 1 bisa dibubarkan. Jisung tahu semuanya tentang klub 1 dan dia berharap kalau Pason bisa menyelesaikan masalah ini jika dia ingin menghancurkan Lee Chungwon. Dia meminta agar bos besarnya dibebaskan karena setelah itu dia akan membantunya untuk menghancurkan Chungwon. Di rumah sakit, Jisung datang untuk menjenguk bos besar dengan meyakinkannya kalau sebentar lagi dia akan bisa membebaskannya. Maka dari itu, bos besar harus bersabar. Namun bos besar berkata kalau Jisung harus bisa mengambil keputusan besar dan jangan ragu jika harus memilih pilihan yang lain bukan dirinya. Selanjutnya di ruang rapat sudah banyak sekali para wartawan datang. Di sana jelas membuat para penghuni bingung tentang keadaan ini. Tapi ternyata itu adalah kelompok Chungwon yang akan mengklarifikasi tentang masalah yang terjadi di gedung TK apartemen. Chungwon meminta maaf tentang masalah ini, tapi para penghuni tidak rela kalau hanya meminta maaf saja. Dan akhirnya Chungwon memberikan jawaban yang paling mereka tunggu selama ini, yaitu gedung sekolah akan ia rubuhkan dan dirubah menjadi gedung sekolah TK premium. Untuk menunggu gedung dibuat, seluruh anak-anak akan dipindahkan ke sekolah terbaik di dekat apartemen. Dan ingat, semua ditanggung oleh konstruksi Taishan. Lalu tiba-tiba Jisung datang dan kelompoknya sudah menguasai ruangan intercom di apartemen. Sampai akhirnya Jisung membuktikan kepada semua kalau apartemen yang selama ini mereka lihat mewah ternyata dibangun menggunakan barang bekas atau sampah. Chungwon benar-benar sudah dibuat malu oleh Jisung dan perkataan Chungwon semuanya dibalikan oleh Jisung. Ancaman Chungwon tidak membuat gentar kelompok Jisung selama ini. Di dalam perjalanan Chungwon sangat kesal sekali dengan Jisung, tapi dia mencoba untuk mencegah video itu tersebar di luar. Namun semua itu terlambat karena para wartawan sudah mengupload video tersebut dan menjadi viral. Kemudian si Kadal sangat senang dengan rencana mereka yang sukses besar. Video itu sudah tersebar karena aksi Jisung yang membuka kebohongan dari Chungwon selama ini. Kembali dengan Chungwon, dia sudah rugi triliunan dalam waktu sekejap dan dia juga memarahi Pak Kim karena tidak bisa menyingkirkan satu gangster yang ada di apartemennya. Mereka tidak bisa meminta bantuan kepada klub 1, tapi Chungwon akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan Jisung. Di sisi lain rencana berikutnya pun dimulai. Jisung menelpon Pason karena sekarang adalah waktu yang tepat dirinya menjadi pahlawan untuk menangkap Chungwon di depan para wartawan. Tiba-tiba Bujang datang dengan membawa perwakilan penghuni apartemen dengan tujuan mereka semua yang datang meminta maaf kepada Jisung karena mereka salah menilainya. Semua akan menghancurkan tembok apartemen milik mereka, walaupun harga jualnya akan turun. Tapi semua ini demi keselamatan anak-anaknya. Ternyata rencana Chungwon adalah datang ke rumah sakit. Di sana dia menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya kepada bos besar. Namun tanggapan bos besar ini hanya mengatakan kalau Chungwon adalah seorang anak yang sangat menyedihkan.
Di luar sana ternyata Jisung datang dan hampir saja berpapasan dengan Chungwon. Lalu setelah masuk ke dalam ruangan bos besar, dia melihat kalau ternyata bos besar sudah meninggal. Singkat waktu, Jisung yang sedang berduka, tiba-tiba Chungwon datang. Tapi Jaegil, Gyeongnam, dan Gemuk tidak suka dengan kedatangannya. Di sini Chungwon berkata kalau dialah yang menemani Pak Yeoman di detik-detik akhir ajalnya. Dan dia juga yakin kalau Pak Yeoman meninggal tanpa ada rasa sakit. Namun dari perkataannya membuat Jisung marah. Dia tahu ini adalah perbuatan Chungwon dan episode pun berakhir.